sampein sama si hakim yang terhormat tuh, yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke? Hanya Tuhan. Hah? Serius? Lu tahu yang bisa nyabut nyawa seseorang itu cuma Tuhan. Nah, lo kenapa neriak-neriakin si Pak Hakim? Kenapa lo nggak neriak-neriakin si Sambo Lado waktu kemarin sudah ketahuan bahwa dia yang melenyapkan nyawanya si perkedel Jo? Sebenarnya ada hubungan apa sih antara lo sama si Sambo Lado? Ada apa gerangan? Kok gue jadi penasaran? Harusnya kalau lo berpikir objektif, lo bukan cuma neriakin Pak Hakim yang memberikan vonis hukuman tersebut, tapi lo juga harus neriakin si Sambo Lado yang telah melenyapkan nyawa seseorang. Belibet gue. Kenapa lo gak berani teriakin si Sambo Lado? Lo ada hubungan apa? Atau jangan-jangan lo takut keselamatan lo terancam? Atau lo takut kehilangan backingan? Emang ya ini katak mirip sapi, pikirannya agak... Halo sobat, Fakta 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Itulah tamparan telak untuk Nikita Mirzani dari seorang manajer artis dengan akun Mahahans. Mahahans ini memang juga sangat kritis kepada Nikita Mirzani, dan dia adalah salah seorang manajer artis yang lumayan banyak artis muda terutama, seperti diantaranya Nakula dan Nisa Dewa, yaitu anak dari artis senior Firda Razak. Memang Mahans ini selalu mengikuti berita-berita selebritis, dan kemarin memang juga sempat intens mengikuti berita soal Sambo dan juga Putri Cendrawasih. Dan dia sampai menangis saat Richard Eliezer mendapatkan vonis hukuman yang cukup ringan, yaitu 1,6 bulan, 1 tahun 6 bulan. Nah, berikut ini kritik-kritik dari Mahahans kepada Nikita Mirzani mulai dari dulu, yang diberikan nama Nyai Katak mirip sapi. Nah, bagaimanakah Mahahans mengomentari ini? Kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap mentikan jarimu. 1 tahun 6 bulan. Sumpah, gue baru bangun tidur denger berita ini dan gue langsung haru. Mungkin dia memang bukan siapa-siapa gue. Gue juga gak kenal dia. Gue cuma lihat dia dari berita. Tapi gue melihat ada sesuatu di matanya dia. Gue yakin dan percaya bahwa dia ini adalah orang baik. Hanya saja dia ada di satu posisi di mana dia harus terpaksa tidak menjadi baik. Buat kamu Richard, jalani masa tahananmu dengan tulus dan ikhlas. 20 tahun! 20 tahun! Bayangin, lu mendekam di dalam sangkar 20 tahun. By the way, gue kayak emaknya siapa ya? Hah? Serius? Bahagia banget gua. Tidak ada kabar yang lebih menggembirakan selain hari ini Sambo Lado divonis mati. Lo lihat kan ekspresinya si Cendrawasih ketika mendengar Sambo Lado divonis mati? Mata sayu, wajah pucat, dan ekspresi kesedihannya tidak bisa ditutupi oleh masker yang menutupi bibirnya yang mengeluarkan kebohongan penuh sensasi. Lo masih mending Cendrawasih, lo masih bisa mempersiapkan diri sampai tiba saatnya Sambo Lado nanti dieksekusi. Lo bayangin tuh bagaimana perasaannya keluarga perkedel Jo yang tiba-tiba harus kehilangan anaknya gara-gara kalian eksekusi. Tuntutan 8 tahun penjara yang lo terima pun itu masih terhitung ringan dibandingkan dengan nyawa seseorang yang udah lo hilangkan. Bebas, sedangkan kadas dan kurap aja susah dihilangkan. Ini lo udah menghilangkan nyawa orang minta dibebaskan. Mami Oleng, lihat noh, emak gue si Bunda Kolak. Orang ngerubutin sampai histeris kayak apaan tahu. Nah lo, siapa yang ngerubutin? Paling juga kucing-kucing peliharaan lu, iya kan? Buat kalian yang ngebully anaknya Nyai Katak mirip sapi, sorry.
gue tidak bisa membenarkan tindakan kalian. Karena penyebab huru-hara ini kan induk semangnya, bukan berudunya. Jadi kalian nggak perlu menyerang membabi buta kepada si colai ini. Kalau kalian menyerang membabi buta seperti itu, lalu apa bedanya kalian sama nih katak mirip sapi ini? Kalau menurut gue sih dengan cara kalian seperti ini, kalian sama aja sama nih katak mirip sapi. Yang membedakan cuma tempat kalian berdiri. Tapi cara kalian mengungkapkan kekesalan diri kalian terhadap nih katak mirip sapi sama aja sama caranya dia. Dan buat nih katak mirip sapi, sakit kan rasanya melihat orang yang lu sayang dihina, dicaci maki. Yang lu rasain sekarang sama persis rasanya dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang udah lu hina. Udah saatnya lo introspeksi diri, bukan malah semakin menjadi-jadi. Makanya lo harus mawas diri. Karena apa yang terjadi terhadap anak lo sekarang sebenarnya adalah buah dari karya lo. Karena mereka sudah mencoba untuk mengingatkan lo, tapi justru lo semakin menjadi. Makanya mereka nyerang anak lo. Secara tidak sadar, apa yang mereka lakukan terhadap anak lo itu sebenarnya juga mencontoh dari lo. Untung anak lo mentalnya kuat. Kalau mentalnya nggak kuat, bisa aja psikisnya terganggu. Tapi sampai kapan? Sekuat-kuatnya tembok Berlin aja masih bisa dihancurkan. Kalau memang lu sayang terhadap anak-anak lu, sudahilah arogansi lu, biar mereka tidak menjadi korban atas keegoisan lu. Amit-amit, jabang banci, nih katak mirip sapi. Masa udah ngasih saweran terus diminta lagi? Seumur-umur baru denger gue, sumpah. Mau Indra kek, mau Andri kek, gue gak mau pusing dan gak mau peduli dengan jenis kelaminnya si Bunda Kolak. Karena gue suka Bunda Kolak itu bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena kepribadiannya. Lagian ngapain sih lo sampai ngurusin tokai-tokainya si Bunda Kolak? Oh iya deng, gue lupa. Lo kan mikroba yang hidup di septic tank, yang kalau nggak ada tokai, lo nggak bisa makan. Pantesan pikiran dan terlebih lagi ucapan lo kotor mulu. Orang lu makannya dari kotoran. Ini si Nyai kata mirip sapi ini sebenarnya makhluk jenis apaan sih? Gue heran deh. Setiap kali dia ada masalah dengan orang lain, dia akan umbar semua aib, semua keburukan orang tersebut. Dan kebanyakan ucapannya dia itu sebenarnya tidak ada korelasinya sama sekali dengan inti permasalahannya. Jadi menurut gue udah tidak objektif lagi ini makhluk. Kalau lo punya permasalahan dengan orang lain, ya udah cukup inti permasalahannya aja yang dibahas, nggak usah melebar-melebar kemana-mana. Kalau kayak gini kan jadinya nggak objektif. Kalau memang si Nyai kata mirip sapi ini wawasannya luas, pasti kalau setiap dia menghadapi satu permasalahan dengan orang lain, dia akan tetap stay di inti permasalahannya, nggak akan dilebarin kemana-mana. Kalau diibaratkan binatang langka, si Nyai kata mirip sapi ini adalah seekor komodo. Ludahnya beracun, tapi karena dia binatang langka, jadi dia dilindungi. Paham kan maksud gue? Selain itu, gue juga heran sama sahabat baiknya itu. Si Kiri salah terus. Apa dia nggak coba mengingatkan teman baiknya itu? Gimana mau ngingetin orang dia aja salah terus? Atau jangan-jangan dia takut berselisih paham, terus aib dan keburukannya diumbar? Si mirip sapi ini mungkin nggak takut ya disamperin si Karma. Karena Karma nggak salah alamat. Tolong nanti bilangin ya ke dia, kalau Karma datang menyapa, jangan bilang ini cobaan dari yang kuasa. Hati-hati ya yang masih berteman sama dia. Kemarin kejadian ini terjadi ke siapa, hari ini Bunda Kolak, besok atau lusa bisa aja terjadi kepada Anda. Karena kejadian seperti ini bukan sekali dua kali, berarti sudah menjadi kebiasaan dan hobinya dia. Emangnya dia nggak takut ya kena azab? Coba deh lo bayangin, kalau misalnya tiba-tiba dia diazab karena suka ngumbar aib orang di sosial media, bibirnya dia jadi selebar toa. Nggak tahu deh bibir yang mana. Yang mau berkolaborasi, mengungkapkan fakta dan kebenaran di lapangan, dihukumnya 12 tahun. Yang sengaja bersetongkol dan memberikan kesaksian-kesaksian palsu dan informasi-informasi palsu,
dihukumnya 8 tahun. Menurut Ngana,